Acara ini dipersembahkan oleh There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Hello Healthy Zen, welcome back to Dear Doctor. Halo, apa kabar Healthy Zen? Dr. Algufron balik lagi di sini di Dear Doctor. Saya tugas lagi nih hari ini. Nah, tapi inget ya, sekarang ini masih pandemi. Jadi harus selalu terapkan 5M. Pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, langsung aja daripada bengong, mending kasih konsultasi ke saya via Instagram dan Twitter. Nanti bakal kita bahas di Dear Doctor. Nah, kali ini kita udah ngumpulin nih pertanyaan dari ratusan Healthy Zen yang masuk nih, yang akan kita bahas pada episode hari ini. Yang pertama datang dari Yori Speed. Wah, ini kayaknya atlet lari nih. Dear Doctor, jika saya terpaksa harus berobat ke rumah sakit, apa tips aman selama saya berada di sana? Karena kan biasanya harus berpindah-pindah dari satu loket ke loket yang lain. Belum lagi harus berpindah-pindah antrean. Dear Yori Speak, jika terpaksa harus berobat ke rumah sakit, pastikan Anda memakai masker saat datang ke rumah sakit. Dan minimalisir jumlah pengantar. Jadi jangan yang sakit satu, yang nganter pakai pick up gitu, rame-rame satu keluarga gitu, jangan. Jadi kalau bisa diminimalisir, kalau misalnya yang sakit satu, ya yang nganterin ya satu orang aja atau mungkin maksimal 2 orang gitu. Karena apa? Karena rumah sakit itu sudah jelas tempat orang sakit ya. Apalagi di masa pandemi ini, rumah sakit di mana-mana kapasitasnya juga udah cukup penuh gitu. Jadi kita harus bisa meminimalisir sebisa mungkin, kita kurangi kunjungan ke rumah sakit. Nah, pada masa pandemi ini di rumah sakit ada perubahan juga nih. Jadi pelayanan di rumah sakit juga ada perubahan. Jadi ada yang namanya sistem triase atau screening pasien. Nah, ini jadi diperketat nih. Supaya apa? Supaya pasien-pasien itu dapat disalurkan sesuai dengan zonanya masing-masing, sesuai dengan keluhannya masing-masing gitu. Jadi pasien yang terindikasi misalnya diduga mengalami gejala-gejala yang serupa dengan gejala COVID akan dipisahkan dengan pasien-pasien yang tidak mengalami gejala-gejala seperti itu gitu. Jadi memang sudah ada triasenya, sudah ada screeningnya dahulu sebelum ditentukan nih apakah ini harus lewat IGD, IGD-nya harus IGD yang untuk COVID atau non-COVID, atau mungkin Mas Yori bisa langsung masuk ke poli umum atau poli spesialis kayak gitu. Jadi memang ada sistem triasenya dulu kayak gitu. Nah, selanjutnya ada yang kirim video lewat Instagram. Ini dari @rajaketupat_enggal. Kita saksikan sama-sama. Hai dokter, saya mau bertanya, apakah perokok itu lebih rentan tertular virus COVID-19? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dan benarkah asap rokok itu bisa menularkan virus? Terima kasih. Di @rajaketupat_enggal. Kalau merokoknya sendirian di atas bukit sih pasti nggak bakal ketularan siapa-siapa ya. Karena yang pasti orang yang lebih rentan tertular adalah orang yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Jadi nggak ada hubungannya kalau misalnya kamu perokok atau bukan, apakah meningkatkan resiko penularan, nanti akan saya jelaskan. Nah,
perokok atau tidak, tetap saja harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Karena penularan virus COVID adalah melalui droplets. Walaupun pada beberapa penelitian ada yang menyebutkan virus COVID dapat menyebar melalui aerosol di ruangan tertutup, tapi sampai sekarang belum ada penelitian yang menyebutkan asap rokok bisa sebagai perantara penularan virus COVID. Nah, jadi kalau misalnya masnya mau merokok gitu ya sama teman-temannya bareng-bareng, terus kemudian beberapa hari kemudian di swab test gitu hasilnya positif, kemungkinan besar bukan dari asap rokoknya, tapi dari droplets yang muncrat atau keluar dari orang yang merokok itu. Gitu. Jadi kalau misalnya merokoknya sendirian ya resiko untuk ketularannya jadi nggak ada karena nggak ada yang bisa nularin juga kan. Tapi kalau misalnya merokok bareng-bareng teman-teman, nggak mungkin kan ngerokok pakai masker gitu. Jadi penularannya bukan dari asap rokoknya, melainkan dari droplets yang keluar dari orang yang merokok. Kurang lebih gitu. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan dari DM voice note di Instagram saya. Ini dari Simbuka Alvena. Nah, coba kita dengerin nih. Dear dokter, kontak erat itu gimana sih dok? Saya bisa dibilang kontak erat dengan positif COVID-19 itu kalau gimana ya dok? Nah, oke. Dear Simbuka Alvena, pertanyaannya bagus banget nih. Karena sampai sekarang mungkin masih ada beberapa orang yang kurang jelas kontak erat itu sebenarnya gimana sih. Nah, jadi yang disebut dengan kontak erat adalah ketika satu, kita ada tatap muka atau berdekatan dalam radius 1 meter dalam waktu 15 menit atau lebih. Jadi kalau misalnya kamu lagi ngobrol gitu ya, terus hadap-hadapan itu ngobrol selama 15 menit atau lebih, nah itu bisa masuk kategori kontak erat. Atau yang kedua nih, ketika ada sentuhan fisik langsung. Jadi misalnya berjabat tangan gitu ya, atau gandengan tangan, atau pegangan tangan gitu. Nah itu bisa disebut dengan kontak erat juga. Kemudian yang ketiga adalah memberikan perawatan langsung kepada pasien konfirmasi atau probable tanpa APD standar. Nah ini biasanya terjadi di fasilitas-fasilitas kesehatan, yang mana mungkin pasiennya yang pertama belum ada gejala gitu ya, atau mungkin hasil labnya belum keluar, terus kemudian nakesnya kebetulan waktu memeriksa atau melakukan screening awal nggak pakai APD standar, nah itu bisa disebut dengan kontak erat seperti itu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari akun @kokomala4. Dear Doctor, kalau saya udah vaksin, saya itu bisa jadi carrier juga nggak sih dok? Nah, untuk Kokomala4, setelah divaksin tubuh kita itu nggak langsung kebal dari COVID. Nah, tujuan vaksin itu bukanlah obat untuk menyembuhkan, melainkan layer of protection. Jadi vaksin itu membuat tubuh kita memiliki antibodi atau proteksi dari virus COVID sampai 95%. Nah, karena 95% itu bukan 100%, maka dari itu kita masih ada kemungkinan terinfeksi COVID. Nah, dari awal juga mungkin sudah banyak beritanya, mungkin teman-teman juga udah banyak baca di media sosial, di media elektronik gitu ya, atau mungkin udah dapat penjelasan juga dari dokter atau tenaga kesehatan. Tujuan vaksin itu sejak awal bukan untuk mengobati, tapi supaya ketika kita terinfeksi, gejala yang muncul hanya gejala yang ringan, kemudian bisa mengurangi resiko kematian dan memperpendek masa penularan, yang mana hal ini bukan hanya bermanfaat untuk diri kita aja, tapi untuk orang-orang lain di sekeliling kita. Maka dari itu, tetap jalankan protokol kesehatan walaupun kamu sudah divaksin. Ini sampai kapan sih dok kita kayak gini? Ya sampai terbentuk herd immunity atau imunitas kelompok. Nah, kapan tuh imunitas kelompok itu bisa terjadi dok? Nah, targetnya adalah 65%
sampai 70% masyarakat di suatu negara sudah memiliki antibodinya atau sudah dilaksanakan vaksinasi. Setelah itu ya bisa dikatakan suatu negara sudah mendapatkan yang disebut dengan herd immunity. Nah, udah semua nih kayaknya. Tapi masih ada kesempatan buat teman-teman lain yang masih mau tanya-tanya. Tinggal kirimin aja pertanyaannya. Bisa lewat Instagram, bisa lewat Twitter ya. Ini konsultasi Healthizen ini kayaknya makin lama makin asik nih. Jadi jangan lupa tonton episode Dear Doctor selanjutnya. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat bisa langsung share juga ke teman-temannya. Saya Dr. Al Gufron, pamit dulu. We share because we care. Ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Make a better place for you and for me. Acara ini dipersembahkan oleh